suara Pilkada serentak 2024 rampung dilakukan. Sejumlah daerah jadi sorotan, antara lain DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Suswono meraih 40,02% suara, Darmakun 10,49% dan Pramono Rano 49,49% suara. Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, Andika Hendrar Prihadi meraih 40,70% suara dan Lutfi Tasyasin dengan 59,30% suara. Hasil akhir masih menunggu hitung resmi Komisi Pemilihan Umum. Namun yang menarik dicermati bagaimana peran para tokoh di balik pilkada. Antara lain Prabowo, Jokowi, Megawati hingga Anies. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengklaim pasangan nomor urut 3 unggul dalam Pilkada Jakarta dalam satu putaran dan mengucapkan terima kasih kepada para mantan gubernur Jakarta karena dianggap bagian dari faktor perolehan suaranya. Kontribusi dari partai-partai, ormas-ormas, relawan-relawan dan juga anak Abah dan Ahoker tentunya semuanya punya kontribusi, semuanya. Karena nggak mungkin saya dan Bang Dul bisa mendapatkan 50,07% tanpa itu. Terkait tertinggalnya suara RK Suswono di Pilkada Jakarta versi hitung cepat, Presiden ke-7 Joko Widodo meminta warga untuk menunggu hasil real count dari KPU. Tenang, tetap harus rendah hati. Pak, ada pesan? Nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman. Pak Jokowi dari Sumber juga ini. Pak di Sumber ini kan. Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. KPU Provinsi DKI Jakarta menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan Pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Merespons klaim paslon tertentu terkait Pilkada 1 atau 2 putaran, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta menyebut itu hak masing-masing paslon. Saat ini KPU Provinsi DKI masih melakukan penghitungan surat suara secara berjenjang dan paling lambat mengumumkan hasil Pilgub Jakarta 16 Desember 2024. Hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Kami tidak pernah melakukan statement apapun mengenai 1 putaran atau 2 putaran. Hasil exit poll Pilkada Jakarta menunjukkan endorsement atau dukungan tokoh di balik pasangan calon jadi salah satu faktor pemengaruh pilihan. Iya, kalau kita baca dari hasil exit poll ya Mbak di Pilkada Jakarta ini secara umum sebenarnya kalau kita lihat angkanya 61% secara umum itu endorsement politik itu diperhitungkan. Sementara sekitar 40% yang lain itu tidak. Itu ada angka sekitar 52,5%. Mereka yang mempertimbangkan sosok Jokowi ini mengarahkan dukungannya bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Begitupun angkanya kurang lebih mirip itu untuk Presiden Prabowo ya. Responden yang atau pemilih yang mempertimbangkan sosok ini sebagai yang dipertimbangkan itu mengarahkan 52,8% gitu ya ke pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah sebaliknya kan kita lihat juga bahwa ada sosok-sosok seperti mantan gubernur ya, untuk Anies itu angkanya sekitar 60,3% itu mengarah kepada Pramono Anung dan Rano, sementara lihat ini juga dan 80% dari orang yang mempertimbangkan Bu Megawati itu mengarahkan dukungannya ke paslon nomor 3 ini.
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah juga tak kalah sengit yang diidentikan dengan medan tempur antara kekuatan Prabowo Subianto Joko Widodo dengan basis PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri. Hasil hitung cepat Litbang Kompas hingga Rabu malam pukul 21:15 waktu Indonesia Barat, data masuk 100% untuk Pilkada Jawa Tengah. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi meraih suara 40,70%, sedangkan pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin meraih suara 59,30%. Namun hitung cepat belum hasil resmi. Penghitungan resmi masih berlangsung berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah. Meskipun belum ada hasil resmi KPU, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi bilang hitung cepat yang ada menggambarkan kepercayaan masyarakat. Saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu, melihat di seluruh lapisan masyarakat di 35 kabupaten selama kami proses tahapan pemilihan kemarin. Intinya itu, oke? Menanggapi hasil hitung cepat Pilkada Jawa Tengah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menuding ada mobilisasi kekuasaan. Megawati bilang dengan kinerja relawan, kader dan simpatisan di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kandang banteng, semestinya paslon yang diusungnya, yakni Andika Hendi, tak akan kalah di Pilgub Jateng. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan, etika, moral, dan hati nurani. Hak suara publik telah diberikan. Berikutnya, proses penghitungan suara harus dikawal transparansinya, agar siapapun yang mendapatkan mandat meraih legitimasi pula di mata rakyat. Priska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.